Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan 5 karakteristik esensial dari cloud computing. Perkenalkan, saya Rindi Rica Farmadinata dengan rekan saya. Baik, Isa Berliani. Rutia Rasinaga. Baik, di sini ada 5 karakteristik dari cloud computing, yaitu broad network access, rapid elasticity, measured service, on-demand self-service, dan resource pooling. Yang pertama ada broad network access, yaitu kemampuan untuk mengakses sumber daya cloud melalui jaringan yang luas, contohnya seperti internet. Broad network access memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya cloud dari mana saja dan kapanpun, selama mereka memiliki koneksi internet. Perangkat yang digunakan bisa berupa thin client, atau media lainnya seperti smartphone, laptop, dan tablet. Kemudian ada beberapa manfaat dari broad network access, yaitu fleksibilitas akses, yaitu pengguna dapat mengakses layanan cloud dengan berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet, selama terhubung ke internet. Yang kedua, mendukung kerja jarak jauh dan mobilitas, yaitu memudahkan karyawan untuk bekerja dari lokasi manapun dan bisa melakukan kolaborasi tim tanpa keterbatasan geografis. Yang ketiga, efisiensi biaya infrastruktur. Organisasi tidak perlu menyediakan perangkat untuk setiap pengguna, karena layanan dapat diakses dari perangkat pribadi dan mengurangi kebutuhan investasi perangkat keras. Kemudian untuk contoh penggunaan dari broad network access, yaitu pada layanan kolaborasi online. Platform seperti Google Workspace dan Microsoft 365 memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengedit, dan berbagi dokumen secara real-time. Kemudian ada aplikasi bisnis berbasis cloud, yaitu sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dan Customer Relationship Management atau CRM berbasis cloud yang memungkinkan staf untuk mengakses data dan aplikasi bisnis dari kantor pusat, cabang, dan saat bepergian. Yang terakhir ada layanan streaming dan hiburan. Platform seperti Netflix dan Spotify memungkinkan pengguna untuk mengakses konten hiburan dari berbagai perangkat. Selanjutnya ada rapid elasticity. Rapid elasticity adalah kemampuan cloud untuk meningkatkan atau menurunkan sumber daya yang digunakan secara cepat dan mudah. Contohnya seperti kapasitas penyimpanan atau komputasi. Rapid elasticity memungkinkan pengguna dapat menyesuaikan sumber daya dengan kebutuhan mereka yang berubah-ubah. Kemudian manfaat dari rapid elasticity yaitu penyesuaian sumber daya secara otomatis, yaitu cloud secara otomatis dapat menambah maupun mengurangi sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan berdasarkan permintaan. Kemudian ketersediaan tinggi dan kinerja optimal yang menjamin bahwa aplikasi dapat tersedia dan responsif selama beban kerja tinggi. Dan dukungan untuk pertumbuhan bisnis, yaitu bisnis dapat menyesuaikan kapasitas infrastruktur IT seiring pertumbuhan dan perubahan kebutuhan secara cepat. Contoh penggunaannya yaitu e-commerce selama flash sale. Situs e-commerce dapat meningkatkan kapasitas server untuk menangani lonjakan pengunjung selama promosi besar, kemudian dapat mengurangi kapasitas saat traffic kembali normal. Kemudian ada contoh
aplikasi streaming. Pada layanan ini dapat menyesuaikan bandwidth dan kapasitas server berdasarkan jumlah penonton secara real time. Kemudian ada aplikasi pengiriman makanan. Aplikasi pengiriman makanan dapat mengalami lonjakan pesanan selama berjam-jam. Contohnya pada saat jam makan siang maupun makan malam, sehingga cloud dapat secara otomatis menyesuaikan sumber daya untuk memenuhi permintaan ini. Oke, selanjutnya di sini ada measured service, yaitu kemampuan cloud untuk mengukur pengguna sumber daya secara transparan dan akurat. Measured service memungkinkan pengguna hanya membayar sumber daya yang mereka gunakan, sehingga dapat menghemat biaya. Kemudian, adapun manfaatnya, pertama ada transparansi penggunaan dan biaya. Pengguna dapat memantau dan mengontrol penggunaan sumber daya mereka melalui dashboard yang disediakan oleh penyedia layanan cloud, sehingga memberikan transparansi dalam penggunaan dan biaya yang dikeluarkan. Kemudian ada pembayaran berdasarkan pengguna, yaitu pengguna hanya membayar sumber daya yang mereka gunakan sehingga dapat menghemat biaya dan tidak boros. Ketiga, ada perencanaan kapasitas dan skalabilitas, yaitu informasi pengguna yang terukur membantu dalam perencanaan kapasitas dan dapat menyesuaikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, adapun contohnya yang pertama ada layanan penyimpanan cloud seperti EG Amazon S3 dan lain sebagainya. Pengguna dikenakan biaya berdasarkan jumlah data yang disimpan dan volume data yang diakses atau ditransfer. Kemudian ada layanan komputasi. Pengguna membayar berdasarkan waktu penggunaan instansi, jumlah CPU yang digunakan, dan memori yang dikonsumsi. Kemudian ada layanan platform dan aplikasi. Biaya ditentukan berdasarkan jumlah pengguna aktif, transaksi yang dilakukan, atau fitur yang digunakan dalam periode tertentu. Kemudian ada on-demand self-service, yaitu kemampuan pengguna untuk memesan dan mengelola sumber daya cloud secara mandiri, tanpa perlu investasi dari penyedia layanan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol penuh atas sumber daya mereka dan dapat meningkatkan efisien. Kemudian ada juga manfaatnya. Yang pertama ada fleksibilitas dan skalabilitas. Pengguna dapat menyesuaikan sumber daya komputasi secara real-time sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian kecepatan implementasi, penyediaan sumber daya dapat dilakukan dalam hitungan menit melalui antarmuka web atau API, mempercepat proses pengembangan dan peluncuran aplikasi. Ketiga, ada kemandirian pengguna. Pengguna memiliki kontrol penuh atas sumber daya mereka, sehingga pengelola lebih efektif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada contoh pengguna on-demand self-service. Yang pertama itu ada e-commerce saat promosi besar, yang dimana selama acara terdapat seperti flash sale, situs e-commerce dapat mengalami lonjakan trafik dengan on-demand self-service. Mereka dapat dengan cepat menambahkan kapasitas server untuk menangani peningkatan tersebut dan menguranginya setelah acara selesai. Yang kedua yaitu pengembangan dan pengujian aplikasi, yang dimana tim pengembang dapat dengan mudah membuat lingkungan pengujian atau pengembangan baru dengan cepat tanpa menunggu penyediaan layanan. Kemudian yang ketiga yaitu simulasi teknikal, yang dimana perusahaan yang melakukan simulasi teknik seperti FEI atau analisis elemen hingga dapat memanfaatkan sumber daya komputasi tambahan hanya saat diperlukan sehingga dapat menghemat biaya dan waktu. Resource pooling, di mana resource pooling itu adalah kemampuan cloud untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya
daya secara bersama-sama, sehingga dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Resource pooling memungkinkan pengguna untuk memiliki akses ke sumber daya yang lebih besar dan dapat meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya. Manfaat dari resource pooling sendiri ada skalabilitas, elastisas, di mana resource pooling menyesuaikan alokasi sumber daya sesuai permintaan pengguna dan mendukung skalabilitas tanpa gangguan layanan. Yang kedua yaitu isolasi dan keamanan. Meskipun sumber daya yang dibagi, teknologi virtualisasi memastikan keamanan dan privasi data menggunakan dapat terjaga. Terus yang ketiga yaitu manajemen sumber daya yang lebih baik. Dengan pengolahan sumber daya secara terpusat, penyedia layanan dapat dipantau, mengatur, dan mengoptimalkan pengguna sumber daya secara real time. Selanjutnya, contoh pengguna resource pooling itu yang pertama penyediaan virtual machine atau VM, yang dimana dalam layanan seperti Amazon ES2 dan Google Compute Engine, pengguna dapat membuat VM sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu layanan penyimpanan cloud, di mana layanan seperti Dropbox atau Google Drive menggunakan resource pooling untuk menyimpan data. Dari jutaan pengguna pada infrastruktur penyimpanan bersama, memastikan efisiensi dan skalabilitas penyimpanan data. Yang ketiga yaitu hosting aplikasi web, yang dimana platform ini seperti Heroku atau Microsoft Azure App Service yang memungkinkan pengembang untuk menghost aplikasi mereka tanpa mengelola infrastruktur fisik. Next. Kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi tersebut yaitu cloud computing merupakan teknologi fundamental dalam era digital pada saat ini, yang mendukung skalabilitas, efisiensi, dan fleksibilitas layanan TI. 5 karakteristik utama yaitu Broad Network Access, Rapid Elastic, Microservice, On-Demand Self-Service, dan Resource Pooling. Di setiap karakteristik memiliki peran khusus, namun semuanya saling berhubungan dan saling melengkapi untuk menciptakan layanan cloud seperti responsif, terukur, dan mudah diakses. Implementasi nyata seperti Google Workspace, AWS, dan layanan e-commerce menunjukkan bagaimana karakteristik ini memberikan nilai bisnis dan teknis secara nyata. Sekian dari presentasi yang bisa kami tunjukkan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.